KB. Boleh, ya. Ya. Baik, kita mulai. Kita mulai saja ya. Bapak Ibu sambil menunggu narasumber ya mungkin siap kita mendapatkan informasi dari narasumber keseluruhan ya akan masuk ikut tetap berpartisipasi, tapi ada yang urusan ya dengan Assalamualaikum Pak Majid. Pak Wali Kota, kemudian juga Pak Andrinov dari Jakarta juga sudah segera akan bergabung. Kita mulai saja. Nah, kebetulan juga ikut bergabung ekonom senior ya kita, Kakanda Majid Salatu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Majid. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita mulai diskusi kita, dialog kita. Kita mengetahui perkembangan yang terjadi saat ini bahwa Corona atau COVID-19 ini masih tetap mengancam kehidupan kita, dan pemerintah sudah merilis ya sebenarnya satu statement yang sangat bagus dari Presiden bahwa kita harus belajar hidup berdamai dengan Corona. Statement itu bahwa sebenarnya Corona atau COVID-19 ini belum diketahui kapan akan berakhir. Bahkan sulit untuk diprediksi ke depan karena terutama vaksin ya yang belum ditemukan sampai sekarang. Nah, itu sebenarnya sudah mulai ada inisiatif baru dari pemerintah. Jadi kita akan memasuki sebuah fase berikutnya di tengah ini di mana pemerintah akan membuka kemungkinan akses publik ya, yang mungkin akan dilakukan secara bertahap. Nah, ini sebenarnya yang kita akan diskusikan hari ini. Kita sebenarnya mencari jawaban kapan ekonomi Indonesia ini akan pulih. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, cara-cara apa? Nah, ini saya kira berkaitan dengan skenario ya, yang akan diambil baik oleh pemerintah, yang mungkin juga di support ya oleh pelaku usaha di dalam mengembalikan ya normalnya kembali atau terjadinya kembali pemulihannya ekonomi kita. Nah, dampak dari semua ini sebenarnya kan sudah sangat terasa ya bagi kita. Siapapun merasakan, tidak pelaku pendidikan, tidak hanya pemerintah, tapi juga bahkan yang utama adalah dunia usaha. Kita merasakan bahwa ekonomi tiarap ya, selama ini apalagi ketika diberlakukan PSBB, dan itu menyebabkan ya kemiskinan bertambah, lalu perusahaan juga banyak melakukan kebijakan, bahkan ya banyak ada juga dilakukan. Nah, ini semua yang kita harapkan tidak sampai kemudian menjadi fatal. Nah, baik Bapak Ibu, saya mau mempersilahkan untuk narasumber kita yang pertama untuk membahas. Saya sudah memberikan intro yang mungkin akan menjadi pengantar dari Prof. Marzuki, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, dan juga Rektor ya Universitas. Silakan Pak Prof. Marzuki, silakan. Ya, terima kasih Pak Cula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan rekan-rekan yang hadir pada kesempatan ini, suatu kehormatan bisa di kesempatan sebagai pemantik ya untuk membahas isu bagaimana arah pemulihan ekonomi Indonesia ke depan. Sepintas seakan-akan yang paling banyak viral sekarang ini kan adalah ada dikotomi ya, mendikotomikan antara ekonomi dan aspek lain, terutama adalah kesehatan. Tapi yang jelas, persoalan ekonomi ini timbul memang dari persoalan kesehatan itu. Ya, adanya virus corona ini, dan virus corona ini bisa dianggap kalau dilihat dari sisi seperti saya,
saya menganggap sebenarnya dua hal ini adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini adalah satu mata uang lah kira-kira, ya, yang satunya kepala, yang satunya belakang. Karena dalam satu negara yang diperlukan oleh masyarakat itu adalah bisa sejahtera, lahir batin. Nah, kalau kita cerita lahir batin, yaitu di situ aspek-aspek ekonomi kesehatan, lahirnya ya, ekonomi dan kesehatan. Batinnya juga mungkin sama saja, karena orang miskin juga batinnya juga tersiksa, kesehatannya juga tersiksa. Jadi saya menganggap bahwa dua hal itu adalah sesuatu hal yang sama. Hanya memang prioritas di dalam penanganannya tentu akan berbeda. Tapi mengizinkan saya sedikit mungkin mereview saja bahwa kalau dilihat dari sisi itu, memang awalnya itu ada dari sisi kesehatan itu kan. Nah, akhirnya adalah COVID itu, dan akhirnya kita terjebak dalam dunia namanya VUCA world, ya. Jadi dunia VUCA, volatilitas yang tidak bisa diperkirakan, ya. Kemudian uncertainty di mana-mana, tidak ada yang bisa jamin. Complexity di dalam persoalan semakin melebar, ya. Dan ambiguitas di dalam banyak kondisi ekonomi, kondisi kehidupan manusia. Jadi persoalan ini betul-betul bikin kita jadi kebingungan. Tapi kita harus mulai dari mana? Nah, kalau dilihat dari perspektif ekonomi, ya sebenarnya kita anggap itu dari sisi supply side pada dasarnya. Yang dikena itu adalah dari sisi supply side dulu, dengan ada kegiatan lockdown, kemudian ada PSBB, akhirnya mengakibatkan ada disrupsi di sisi penawaran barang dan jasa, dan ujungnya itu hanya ke aspek-aspek kehidupan ekonomi dan keuangan dan bisnis. Tetapi bukan sampai di situ, karena ternyata kita bisa katakan bahwa persoalan yang ditimbulkan oleh COVID ini bisa multi aspek. Nah, mungkin di sini ada Prof. Kasim nanti bisa menerangkan juga, karena kita tidak bisa keluar dari situ. Jadi sisi ekonomi, kita bisa lihat dari ada pola pandemik ini. Dari secara umum dulu. Pola pandemik ini tidak bisa menentu. Ya, berubah-ubah. Tiap negara berbeda katanya, virusnya, vaksinnya tidak bisa lagi dipakai di mana-mana, itu persoalan besar. Yang kedua, containment-nya. Jadi ikatan daripada persoalan ini segalanya dia sentuh. Ya, keyakinan, agama, budaya, pokoknya semua, kesenian, tidak ada berhenti semua. Tidak ada efek containment. Kemudian yang dari sisi ekonomi khususnya itu adalah gangguan pasokan, ya, terutama dari Cina awalnya, mereka tutup, lockdown, akhirnya permintaan impor mereka kurang, ekspor kita juga terpukul. Nah, ekonomi kita gantungannya di ekspor, ya sudah, selesai. Nah, setelah itu mengakibatkan pada kondisi finansial, ya, ekonomi dunia, kondisi keuangan itu, nah, termasuk Indonesia, nilai tukarnya luar biasa, bisa jatuh sampai 17.000 itu kira-kira pertengahan Februari. Itu sesuatu hal yang tidak pernah terjadi, ya, yang tidak dibayangkan. Nah, kalau lihat dari sisi mikronya, itu sudah mulai dari spending, ya, mengalami perubahan. Spending pattern daripada pelaku ekonomi mengalami perubahan. Dulu belanja, sekarang pakai online. Ya, kemudian yang lain lagi adalah perubahan perilaku. Masyarakat kita menjadi berubah semuanya. Dari sisi agama, misalnya budaya, transaksi, berlaku semua. Berubah semua itu. Nah, kemudian yang lain lagi adalah efek kepercayaan. Ini yang kalian repot, bagaimana dengan kondisi ini pengambil kebijakan terkadang dalam kondisi dilematis, ya. Dia mau longgarkan, tidak longgarkan, akhirnya menjadi kredibilitas daripada pemerintah dalam menjaga kepercayaan dia. Nah, ada yang terakhir yang kita perlu lihat juga adalah persoalan-persoalan nilai sosial lain, yang pendidikan dan sebagainya seperti yang lalu. Nah, khusus di bidang saya tentu adalah ekonomi. Nah, persoalan ekonomi ini kita tidak bisa lihat hanya dari satu sisi saja, karena itu akan menyangkut 4 hal kalau di sisi ekonomi. Bagaimana sisi aspek pendapatan, itu berhubungan dengan pertumbuhan, pemerataan, bagaimana sisi ketenagakerjaan, pengangguran, kemiskinan, bagaimana dampaknya kepada stabilitas harga, yaitu inflasi, nilai tukar, bagaimana hubungannya dengan aspek luar negeri, perdagangan internasional, utang luar negeri, ya, kemudian aliran masuk, aliran keluar, banyak sekali dampaknya. Dan akhirnya kalau kita bisa simpulkan, persoalan ekonomi menjadi semakin ruwet. Kita mulai dari mana? Dari aspek pendapatan kah? Tidak bisa.
dari aspek ketenagakerjaan tidak bisa. Ini sesuatu hal yang harus dihadapi, sehingga memang prioritas-prioritas kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah itu harus mulai melihat target ya dari sisi ekonomi dan keuangan. Nah, dalam kondisi seperti itu, memang sedikit pemerintah menurut saya agak lambat ya menyikapi dalam kaitan dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang relevan untuk diantisipasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan makro atau persoalan mikroekonomi itu. Nah, akhirnya pemerintah mengeluarkan Perpu 1 2020 yang sedikit kontroversial, dan itu hal yang normal ya dalam kondisi seperti ini. Memang pemerintah harus bersifat bersifat tegas untuk mengambil keputusan untuk tidak menciptakan satu keraguan dari pihak lain, dan itulah menjadi bungkusan daripada peraturan dasar daripada otoritas-otoritas terkait. Nah, kalau kita lihat dari sisi ekonomi, siapa otoritas terkait itu? Nah, itu ada 4 pada dasarnya, yaitu otoritas moneter, di sini ada BI, otoritas fiskal itu adalah Kemenkeu, kemudian otoritas sektoral, nah itu adalah bagian kementerian-kementerian, dan yang terakhir adalah otoritas di sektor perdagangan ya dan keuangan luar negeri. Nah, itu juga termasuk tanggung jawab daripada Bank Sentral dan Menteri Keuangan. Dan dari beberapa kebijakan itu memang akhirnya masuk ke biaya. Itu tidak bisa dihindari. Dan yang pertama mengeluarkan biaya itu tentu adalah otoritas fiskal dengan melalui stimulusnya, ya stimulus 1, stimulus 2, stimulus 3. Nah, stimulus 1 itu adalah untuk bagaimana mengupayakan bagaimana masyarakat itu jangan jatuh dia punya kemampuan daya belinya. Kemudian yang kedua, stimulus 2 sudah masuk ke aspek-aspek bagaimana dunia usaha bisa dibantu dengan beberapa program kebijakan. Dan yang ketiga adalah stimulus 3, yaitu aspek kesehatan dengan ada lagi social safety net, pemulihan ekonomi, dan sebagainya. Biayanya cukup mahal, ya hampir kurang lebih 430 triliun. Tapi tentu dari mana sumber uangnya, ini juga hal-hal yang perlu dibicarakan, karena sekarang nggak banyak viral, apakah pemerintah cetak uang, pinjam, dan sebagainya. Pinjam juga sudah sulit, Pak. Orang luar negeri juga kesulitan. Nah, akhirnya pemerintah melakukan rekayasa namanya ya, rekayasa sumber keuangan pengelolaan. Pertama ya tentu dengan merefocusing ya anggaran itu supaya anggarannya bisa sasarannya dimaksudkan. Sempro di bawah. Kemudian juga dalam kaitan dengan keterlibatan penjualan ya surat-surat berharga yang nanti bisa menambah pundi-pundi. Kemudian uang dari BLU, dari perusahaan-perusahaan BUMN, dan yang terakhir uang yang ada di di bank sentral, karena pemerintah itu juga punya uang di bank sentral. Itulah menjadi sumber pendapatannya. Yang terakhir itu yang agak sedikit viral itu dalam kaitan dengan bagaimana pinjaman ya yang dicetak atau tidak dicetak, dan kelihatannya Bank Indonesia tidak setuju karena memang itu sangat berbahaya. Sehingga kebijakan uang itu sebenarnya ya melalui quantitative easing. Jadi akhirnya Bank Sentral mengambil alih untuk mensupport. Nah, Bank Sentral sudah mengeluarkan berapa stimulus, ya stimulus 1, 2, dan akhirnya biaya juga mahal itu. Kira-kira 530-an triliun. Jadi sudah hampir 1000 berapa triliun itu dari 2 otoritas itu saja. Nah, otoritas yang memang punya sumber keuangan hanya 2 itu aja, selain daripada pemerintah daerah. OJK tidak punya otoritas sumber keuangan, ya paling-paling mengkoordinir dan mobilisasi sektor-sektor keuangan. Nah, sehingga dalam kaitan ini adalah sebenarnya apakah memang dari kegiatan-kegiatan pembiayaan dikeluarkan untuk mentarget beberapa kebijakan itu bisa mencapai tujuan yang diharapkan, ya sehingga nantinya bisa kesejahteraan masyarakat tercapai. Dan akhirnya kita ditunjukkan oleh hasil akibat dampak secara ekonomi. Misalnya untuk Sulawesi Selatan, untuk nasional, memang pemerintah sudah khawatir ukuran pertumbuhan jatuh, ya antara 2,4, kemudian triwulan berikutnya mungkin akan jatuh lagi, nanti akan membaik pada triwulan 4 tahun 2020. Sulawesi Selatan juga baru kemarin ada ada penyampaian dari Bank Indonesia, pertumbuhan kita dari 6,7 ya sekarang sisa 3,07. Itu habis 14 sampai 50%. Ini hal yang sangat mengkhawatirkan. Dan yang unik bahwa ternyata dari sektor-sektor ekonomi yang kurang lebih ada 17 sektor besar, jadi
ada 17 sektor besar dengan 52 sub-subnya itu, ternyata sumber yang membuat kita jatuh itu di 2 sektor, yaitu industri pengolahan dan perdagangan. Jadi hanya 2 sektor ternyata untuk triwulan 1 ini, Pak. Nah, sektor yang paling yang cukup prospek terus itu adalah 15 sektor yang lain. Nah, kalau dilihat dari sisi PDRB, dari sisi permintaan, itu yang paling berat itu adalah ekspor kita jatuh minus 16%, di samping dengan konsumsi masyarakat, pengeluaran konsumsi bukan masyarakat yang cari untung ya, jadi usaha-usaha sosial dan sebagainya itu juga jatuh. Nah, sehingga kita lihat bahwa memang sektor ekonomi kita khususnya Indonesia maupun juga termasuk Sulawesi Selatan itu masih tumpuan ke pertanian, dan yang membuat kita bisa bertahan ternyata hanya sektor pertanian, Pak. Sektor lain itu memang sudah mengkhawatirkan. Selain sektor jasa, kesehatan, ini mungkin kita perlu pahami bahwa sektor kesehatan ini sebenarnya adalah sektor yang cukup potensial di Sulawesi Selatan khususnya. Itu pertumbuhannya 9,42%, nomor 3 tertinggi. Nah, itu karena mungkin banyak orang sakit. Ya, jadi kesimpulan saya bahwa sebenarnya persoalan yang kita hadapi ini adalah persoalan yang saling silang. Tidak bisa kita dahulukan yang mana. Sehingga pilihannya adalah bagaimana pencapaian masyarakat untuk mencapai sejahtera itu bisa tercapai. Memang ekonomi tidak bisa tinggalkan, kesehatan juga seperti itu. Karena dengan ekonomi sehat, maka orang sehat, dan dengan orang sehat, ada satu poin, Pak Prof. Marzuki. Silakan. Sebelum saya alihkan ke narasumber lain, efek yang dirasakan oleh masyarakat ini dari beberapa tadi kebijakan ya yang sementara disiapkan oleh pemerintah yang tadi sudah digambarkan oleh Prof. Marzuki. Apa yang kira-kira dalam waktu dekat atau beberapa bulan ke depan untuk memulihkan kembali ekonomi kita? Saya tidak percaya kita bisa langsung memulihkan untuk beberapa semester ke depan. Kita masih mempertahankan dulu. Jadi kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah itu masih basis terhadap mempertahankan jangan jatuh. Karena dari 6,7 kemudian turun jadi 3, itu jatuh namanya. Nah, kita tahan saja antara 3, dan saya yakin semester 2 tahun 2020 untuk Sulawesi Selatan ini jatuh lagi. Bisa sampai hanya 1,8 sampai dengan 1. Nah, jadi agak pesimistik ini ya, Prof ya. Pulih ini mungkin nanti semester 2 tahun depan. Baru kita cerita pulih. Jauh juga antara ini. 5%. Masyarakat masih bisa menunggu ya dan berharap ya untuk memulihkan ekonomi kita ya. Dan itu yang paling terukur kan dari kemiskinan, dari pengangguran, dan di Sulawesi Selatan ini hampir sudah ada 41.000 orang 41-an ribu orang sudah dirumahkan ya. Ada 17.000 dan begitulah. Baik, saya sebenarnya berharap sekali kita ada optimisme ya. Apa yang bisa dilihat cerah ya. Mungkin nanti akan berkembang di dialog kita. Oh, tentu ya. Ya. Ada beberapa mungkin saya belum sempat sapa semua dari rektor UIN ya yang ikut bergabung dengan kita. Ada dari Atase pendidikan dari Australia, ada beberapa ikut baru bergabung. Oke, masih itu yang sempat sapa, silakan kita ke